Pesawat tak berawak pasukan perlawanan Hizbullah meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Puluhan IDF terluka akibat serangan tersebut. Serangan itu diluncurkan Hizbullah pada Kamis 17 Oktober 2024. Drone tersebut menyerang pertemuan tentara Israel di perbatasan dengan Lebanon Selatan. Media Israel menggambarkan serangan itu sebagai insiden yang sulit. 31 orang dilaporkan terluka akibat serangan tersebut. Sementara sebelumnya, tentara Israel mengakui terbunuhnya 5 anggota Brigade Golani. Di antara 5 tentara yang tewas adalah seorang komandan kompi, seorang komandan kru, dan seorang pemimpin peleton Golani. Serangan ini terjadi bersamaan dengan kabar Kepala Biro Politik Hamas, Yahya Sinwar, yang dilaporkan tewas. Ia tewas akibat serangan udara Israel di jalur Gaza Palestina pada Kamis 17 Oktober. Militer Israel mengklaim mereka tidak tahu jika Sinwar berada di gedung yang diledakkan. Setelah gedung diruntuhkan, tentara Israel menyadari bahwa salah satu dari 3 anggota Hamas yang tewas sangat mirip dengan Sinwar. Iran mengeluarkan ancaman terhadap Israel jika mereka nekat menyerang wilayahnya. Reaktor nuklir Dimona milik Israel terancam diserang. Ancaman ini disampaikan oleh Jenderal Senior Iran, Brigadir Jenderal Ebrahim Rostami, yang merupakan Sekretaris Garda Revolusi Iran atau IRGC. Dirinya memastikan kekuatan nuklir Iran mampu melumat habis fasilitas nuklir Dimona. Terlebih, Rostami mengklaim Teheran saat ini dapat memperkaya uranium hingga 60%. Rostami menegaskan setiap serangan Israel pada situs nuklir atau kepentingan Iran akan direspon dengan serangan reaktor nuklir Dimona. Rostami juga menyinggung konfrontasi proksi Iran yang sedang berlangsung dengan Israel. Ia mengaku memiliki senjata rahasia yang tak diketahui oleh musuh. Bahkan senjata ini disinyalir lebih kuat daripada bom atom. Dikatakannya senjata tersebut telah digunakan pada masa lalu sembari mengingat serangan pada kapal tanker minyak di Uni Emirat Arab pada tahun 2019 silam. Jasad diduga Kepala Biro Politik Hamas Yahya Sinwar masih ditahan oleh tentara Israel. Bahkan saat ini jasadnya disebut-sebut telah dipindahkan ke lokasi rahasia. Pemindahan ini dilakukan setelah jasad Yahya Sinwar dilakukan otopsi di Institut Forensik Abu Kabir pada Kamis 17 Oktober 2024 malam. Hasil otopsi tersebut mengungkap penyebab kematian pemimpin Hamas. Disebutkan Sinwar terbunuh oleh tembakan di kepala dan tembakan peluru. Saat ini lembaga forensik sedang menunggu temuan tes tambahan. Tujuannya untuk menentukan apakah ada obat-obatan atau zat tidak biasa lainnya dalam darahnya pada saat kematiannya. Diketahui IDF mengaku tak sengaja membunuh Yahya Sinwar dalam operasinya. Militer Israel mengklaim mereka tidak tahu jika Sinwar berada di gedung yang diledakkan. Setelah gedung diruntuhkan, tentara Israel menyadari bahwa salah satu dari 3 anggota Hamas yang tewas sangat mirip dengan Sinwar. Meski demikian, Hamas tak membantah maupun mengiyakan adanya kabar kematian Yahya Sinwar. Israel akan meluncurkan serangan balasan ke Iran, bahkan disebut-sebut akan menyerang fasilitas nuklir Teheran. Rencana tersebut langsung mendapat reaksi keras dari Rusia. Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, meringatkan rezim Zionis Israel terkait segala bentuk serangan ke fasilitas nuklir Iran. Menurutnya, rencana Zionis akan membawa bencana, bahkan dianggap mengabaikan seluruh prinsip yang ada di bidang jaminan keselamatan nuklir. Dirinya menegaskan Moskow terus menjalin kontak dengan Republik Islam Iran. Dikutip dari Pars Today, komunikasi dilakukan terkait situasi terkini di kawasan Asia Barat. Ryabkov menyebut pihaknya saling bertukar evaluasi di tengah memanasnya kondisi sekarang. Selain Rusia, Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Maijen Hussein Salami, sebelumnya juga telah memperingatkan Israel. Dikatakannya, jika Israel menyerang wilayah manapun di Iran, maka wilayah yang sama di Israel akan menerima serangan mematikan. Hussein lantas meminta agar Tel Aviv berhati-hati mengambil keputusan.
Israel diserang sejumlah front perlawanan sejak operasi banjir Al-Aqsa mulai dilancarkan pada 7 Oktober 2023. Meski IDF melakukan perlawanan, Israel dinilai sudah tamat dari sisi strategis. Hal ini diungkapkan oleh Khatib Sholat Jumat Tehran, Hujatul Islam wal Muslimin Sayyid Muhammad Hasan Abu Turabi Fard. Pasalnya dalam perang kali ini, Zionis mengeluarkan biaya besar. Selain itu mereka juga dinilai gagal meraih tujuan yang dicanangkannya dalam agresi ke jalur Gaza. Hingga saat ini upaya untuk memusnahkan perlawanan Hamas tak tercapai. Hujatul menilai Israel terjebak perang atrisi lebih dari setahun. Lebih lanjut dikatakannya, Israel sudah tamat dari sisi strategis dan juga rapuh dari sisi posisi sosial. Ia lantas menyinggung operasi Wa'ad Sadid II terhadap rezim Zionis. Menurutnya, operasi ini merupakan serangan rudal balistik terpadat dan tercanggih di dunia, bahkan mampu memberikan peringatan serius bagi rezim dan mitranya dalam hal tindakan pembalasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.